Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3588. Asteris wosh wosh wosh. Asteris pada saat ini, banyak tatapan tertuju pada gadis kecil itu. Banyak yang tercengang saat mereka memandangnya. Klan Phoenix kuno kelahiran kembali yang berapi-api. Siapa gadis kecil itu? Aku pernah melihat gadis kecil itu mengikuti Lin Yan. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan gadis kecil ini belum tumbuh sama sekali. Banyak kultivator sangat terkejut. Gadis kecil ini, meskipun murni dan tanpa cacat, tidak memiliki kekuatan. Dia pasti dilahirkan tidak dapat berkultivasi, itulah sebabnya dia belum tumbuh dewasa. Seorang gadis kecil bukanlah apa-apa bagi kebanyakan orang. Namun, semua orang tahu bahwa gadis kecil ini terkait dengan Lin Yan. Sekarang, klan Phoenix kuno kelahiran kembali yang berapi-api benar-benar telah menangkapnya dan membawanya ke sini. Mereka mencoba memikat Lin Yan ke sini. Saat kata-kata itu jatuh, semua orang memusatkan perhatian mereka, menatap Gejing, klan api, klan guntur, klan jiwa kuno, dan kekuatan lainnya. Mereka sudah waspada, bahkan aura misterius terpancar dari tubuh mereka. Aura seperti itu bahkan membuat beberapa kultivator yang hampir bereinkarnasi gemetar. Tak diragukan lagi, ini adalah sesuatu dari alam reinkarnasi. Setelah menggunakan begitu banyak artefak reinkarnasi, klan-klan ini bertekad untuk membunuh Lin Yan di sini. Tapi akankah Lin Yan datang? Apakah itu sepadan untuk seorang gadis kecil? Perang antar dunia, perjuangan para pahlawan, seharusnya diperjuangkan di jalan keadilan. Tindakanmu, sungguh tidak pantas, dan terlebih lagi, mereka mencoreng reputasi klan Phoenix. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Si Xian, dan Yao Huan, Zhou Lin, Yin Wuk. Di sekitar Tianxing, banyak kultivator memusatkan perhatian mereka, semuanya terkejut melihat manusia yang kuat ini. Lepaskan Xiao Canchan, kata Yao Huan. Mendengar ini, para kultivator klan api segera menoleh ke Yao Huan dan berkata, Yao Huan, kita berdua tahu. Klan Lin tidak akan lama ada di dunia ini. Paviliun Wang Tian telah turun, dan mereka bertindak atas kehendak langit untuk memusnahkan klan Lin. Lin Yan sudah dikutuk. Apakah kalian masih berharap? Atau, apakah kalian pikir Lin Yan bisa memasuki siklus reinkarnasi di masa depan? Para ahli klan api juga memandang Yao Huan, Si Xian, dan yang lainnya, lalu berkata, hari ini, di sini, mari kita ceritakan semuanya. Si Xian, Yao Huan. Aku tahu kalian percaya bahwa Lin Yan bisa memasuki siklus reinkarnasi, tapi... Petik 2. Dunia ini dikendalikan oleh langit. Dengan kekuatan langit, bahkan jika Lin Yan hidup, dia tidak akan pernah memasuki siklus reinkarnasi seumur hidupnya. Reinkarnasi sangatlah misterius. Jika dinilai dari bakatnya, Lin Yan mungkin lebih memenuhi syarat daripada kultivator lain untuk bersaing memperebutkan reinkarnasi. Dia adalah harapan umat manusia. Tapi, sayangnya, marganya adalah Lin. Pada saat ini, banyak kultivator dari berbagai klan juga menarik napas dalam-dalam. Klan Lin telah tertindas selama 2 juta tahun terakhir, hampir mencapai titik kepunahan. Kini, seorang jenius seperti Lin Yan telah muncul, memimpin klan Lin untuk bangkit kembali, tetapi, apakah ini akhir? Astaga, mengapa begini? Kami menuntut penjelasan. Yao Huan, Si Xian, dan yang lainnya berdiri di sana, tatapan mereka tajam. Apakah klan Lin benar-benar mengkhianati semua ras dan bergabung dengan klan iblis kuno? Yao Huan, Si Xian, dan yang lainnya tidak mempercayainya. Tindakan klan Lin telah mempermalukan semua ras, mereka adalah aib bagi semua ras, kata seorang anggota kuat dari klan jiwa kuno. Hahaha, aib bagi semua ras. Kalian hanya mendengar rumor, kan? Klan Lin. Tak seorang pun dari kalian bisa memberikan bukti. Raung Yao Huan. Cukup. Pada saat ini, Tetua Bai Zun dari Paviliun Wang Tian berteriak. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, dan bahkan kekuatan surga berdesir keluar. Setiap tetua Paviliun Wang Tian sangat mengagumkan. Aku tak ingin mengatakan apa-apa lagi kepadamu. Aku hanya punya satu kalimat, kehendak surga, mereka yang tidak patuh akan binasa. Suara tetua Bai dingin dan bergema. Ini telah berubah menjadi ancaman tanpa akhir, menyapu ke segala arah. Siapapun yang berdiri bersama Lin Yan berarti melawan surga. Mereka harus menanggung murka Paviliun Wang Tian dan kekuatan surga. Pada saat ini,
banyak kekuatan tercengang. Lebih lanjut, aku ingin memberitahumu. Sang terpilih adalah makhluk yang disukai oleh surga. Dia ada di sini untuk melaksanakan kehendak surga. Jika kau tidak patuh, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Tetua Bai berbicara lagi. Di sini, sang terpilih tak terkalahkan. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh di tempat. Heh, terus kenapa? Petik 2. Namun Yao Huan tiba-tiba angkat bicara. Sisian dan yang lainnya juga menjadi serius. Kalian semua harus mengerti bahwa begitu kalian bergerak, itu bukan hanya satu orang, tetapi juga keluarga di belakang kalian. Bai Zun berbicara lagi. Ancaman dalam suaranya bahkan lebih kuat. Para kultivator di semua sisi ketakutan. Klan Yao, klan Xi, dan yang lainnya adalah klan kuno. Mereka telah ada begitu lama karena mereka tidak pernah dengan mudah memihak siapapun. Sekarang, ini adalah era yang hebat. Sulit untuk tetap netral. Sekali kalian berpihak pada orang yang salah, kalian akan musnah. Tapi Yao Huan, Sisian, dan yang lainnya benar-benar terlalu bodoh. Klan Lin, mustahil bagi siapapun untuk bereinkarnasi. Paviliun Wang Tian telah mengatakan ini, yang setara dengan memperingatkan dunia bahwa di dalam klan Lin, mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi dalam kehidupan ini. Surga tidak mengizinkannya, jadi bagaimana mungkin klan Lin menentang surga pada akhirnya akan membawa kehancuran. Aku yakin klanku pada akhirnya akan mengerti apa yang telah kulakukan. Yao Huan memfokuskan pikirannya, lagi pula, aku hanya mencari penjelasan untuk Lin Yan, untuk klan Lin, dan bahkan untuk dunia. Kejahatan apa yang telah dilakukan klan Lin? Apa sebenarnya yang telah mereka lakukan? Suara ini mengguncang seluruh dunia. Boom! Saat kata-katanya jatuh, niat membunuh yang tak berujung melonjak di mata yang mulia putih dari Paviliun Wang Tian. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Paviliun Wang Tian telah bertindak atas nama surga. Siapa yang berani mempertanyakan keputusan mereka? Di era yang hebat ini, klan Yao benar-benar telah bangkit. Hari ini, bahkan jika klan Yaomu adalah klan kuno, aku akan membuat kalian semua berubah menjadi abu. Yang Mulia Putih berbicara. Bas, saat kata-katanya jatuh, kekuatan reinkarnasi yang luar biasa beriak keluar. Kekuatan klan jiwa kuno telah melangkah maju. Mereka jelas berdiri di Paviliun Wang Tian. Kekuatan reinkarnasi ini ditujukan langsung kepada Yao Huan. Apa kau pikir klan Yaoku tidak punya artefak reinkarnasi? Yao Huan juga berteriak, dan dalam sekejap, sebuah kuali kuno muncul. Kuali ini luas dan tak terbatas, dengan pola dan rune kuno yang berkilauan. Begitu muncul, keempat penjuru bergetar. Heh! Pada saat ini, kultivator klan api mencibir, dan aura panas membara melesat keluar, menuju Yao Huan. Namun Sisian mencibir, dan sebuah batu kuno muncul, energi reinkarnasinya melesat keluar. Ini adalah artefak reinkarnasi dari klan batu, batu Yuan tertinggi. Dalam sekejap, 4 artefak reinkarnasi langka muncul. Artefak reinkarnasi ini berbenturan, dan tekanan yang dilepaskannya membuat banyak kultivator hampir tidak bisa bernapas. Lepaskan dia. Tepat saat ketegangan meningkat, sebuah suara terdengar. Heh, siapa? Mata Bai Zun dingin saat ia berteriak, tetapi ketika tatapannya beralih ke pendatang baru itu, ia langsung tertegun, Lin Yan. Bab 3589. Lin Yan. Saat ini, semua mata tertuju pada Lin Yan. Semua kejadian hari ini disebabkan oleh Lin Yan. Tak seorang pun menyangka, di tengah segudang ras dan gemuruh kekuatan reinkarnasi, Lin Yan berani datang. Lepaskan. Kultivator dari klan Phoenix Api, yang sedang menggendong Xiao Canchan, mencibir, kata-katanya penuh ejekan. Namun ejekannya langsung membeku. Kilatan petir menyambar di bawah kaki Lin Yan, seluruh sosoknya berubah menjadi kabur, tepat muncul di hadapan kultivator klan Phoenix Api. Ia mengangkat tangannya sedikit, lalu mencengkeram leher kultivator itu. Asteris krak. Asteris terdengar suara nyaring, lalu Lin Yan melempar mayat kultivator klan Phoenix Api itu ke tanah seperti sampah. Dan tempat itu persis di tempat Ge Jing berdiri. Menyaksikan kejadian ini, semua kultivator menjadi gelisah. Lin Yan benar-benar telah membunuh anggota klan Phoenix Api di depan umum. Lin Yan, aku tak pernah menyangka kau masih hidup. Ini sungguh keajaiban. Aku tak tahu apa yang terjadi padamu di tanah terlarang hidup dan mati, tapi hari ini. Menatap Lin Yan, mata Ge Jing memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Api surgawi berkobar semakin ganas. Namun,
Lin Yan tak menghiraukannya, malah menatap Xiao Canchan dan bertanya, Canchan, kau baik-baik saja? Kakak, aku baik-baik saja. Aku merepotkanmu lagi, kata Xiao Canchan sambil menatap Lin Yan. Bukan apa-apa, kata Lin Yan sambil tersenyum, mengacak-acak rambut Xiao Canchan dengan penuh kasih sayang. Namun sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berubah. Kasih sayang yang tak terbatas itu langsung berubah menjadi niat membunuh yang tajam. Di dunia ini, Xiao Canchan, Ling Xi, Yun Yao, dan klan Lin adalah titik lemahnya, bagaikan skala terbalik, tak seorang pun bisa menyentuh mereka. Mereka yang melakukannya akan mati. Karena itu, hari ini, klan Phoenix kelahiran kembali akan lenyap. Lalu, bagaimana jika mereka adalah klan kuno? Jadi bagaimana jika mereka adalah klan tertinggi? Lin Yan ada di sini, terlepas dari apapun. Ada terlalu banyak kultivator di dunia, dan banyak yang menentang Lin Yan. Selama bertahun-tahun, meskipun Lin Yan telah membantai ke segala arah, ia selalu meninggalkan jejak, tidak pernah benar-benar memusnahkan seluruh ras. Bahkan dengan klan darah dan klan tulang kuno, Lin Yan hanya membunuh mereka yang menyebabkan kekacauan. Tapi hari ini, kata-kata Lin Yan adalah tentang memusnahkan seluruh klan Phoenix Api dari dunia. Ini adalah pemusnahan sejati, tidak meninggalkan jejak. Mereka yang berani menyakitinya tidak akan ditoleransi oleh Lin Yan. Tapi setelah mendengar kata-kata Lin Yan, banyak kultivator tercengang. Klan Phoenix Api, seberapa kuno ras itu? Mereka bahkan memiliki harta karun reinkarnasi, fondasi mereka sangat kuat. Jika kata-kata ini diucapkan oleh kekuatan seperti paviliun pengamat langit, itu akan menjadi masalah, tetapi itu berasal dari Lin Yan. Namun, tidak ada yang berani tertawa, karena pada saat ini, niat membunuh yang terpancar dari Lin Yan sangat tajam. Bahkan beberapa kaisar reinkarnasi setengah langkah pun gemetar, bukan si Lin Yan tak berani menatap langsung Lin Yan. Bahkan beberapa kaisar tertinggi yang hampir reinkarnasi pun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka di bawah niat membunuh seperti itu. Berada di sini terasa seperti berada di 9 Netherworld, tempat yang dipenuhi tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Pembantaian Sekte Pembantaian Darah. Teknik pembantaian abadi. Pada saat ini, beberapa kultivator tua bergumam. Dahulu kala, mereka menjadi darah. Dewa pembunuh dari Sekte Pembunuh mengejek. Apa hak seorang kultivator manusia muda untuk melangkah ke posisi ini? Namun kini, saat niat membunuh kuno Lin Yan menyelimuti sekelilingnya, semua keraguan sirna. Klan Phoenix Apiku berdiri di puncak langit dan bumi. Pada saat ini, seorang tetua klan Phoenix Api berbicara, suaranya dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Swoosh. Namun, tepat setelah ia selesai berbicara, api surgawi tiba-tiba menyembur dari sela-sela ibu jari Lin Yan. Api surgawi ini meraung dan langsung menghantam tetua klan Phoenix Api. Kekuatan api surgawi itu menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, tetua klan Phoenix Api itu pun lenyap menjadi abu. Sesaat, seluruh arena hening, tak seorang pun bersuara. Mereka menatap Lin Yan, rasa takut membuncah di hati mereka. Lin Yan jelas hanya berada di puncak alam kaisar surgawi, atau mungkin kekuatannya bisa menyaingi seorang kultivator semi-reinkarnasi, tetapi entah mengapa, dia berdiri di sini. Mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan sebuah legenda turun. Bukan kedatangan reinkarnasi, melainkan kedatangan sebuah legenda kuno. Pemandangan mengerikan ini membuat mereka ketakutan. Lin Yan, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, bukan hanya klan Phoenix, tetapi juga klan api dan klan petir melangkah maju, suara mereka dingin dan menusuk. Canchan, jangan lihat. Mendengar kata-kata ini, Lin Yan tidak melihat ke arah para kultivator, melainkan menatap Canchan. Oke, menatap ekspresi Lin Yan, Canchan kecil langsung mengangguk. Semuanya, tolong jaga Canchan sebentar. Pada saat ini, Lin Yan menatap Yao Huan dan yang lainnya. Oke, memegang benda reinkarnasi, Yao Huan mengangguk, lalu membawa Canchan pergi, mencegahnya melihat apapun. Dentang. Saat berikutnya, pedang mendalam surgawi muncul di telapak tangan Lin Yan. Pedang itu memancarkan cahaya, niat membunuhnya semakin kuat. Bahkan di udara, guntur bergemuruh dan bergetar. Banyak senjata bergetar karenanya. Di bawah pedang mendalam surgawi, semua senjata bagaikan besi tua. Ini bukan hanya kesombongan Lin Yan, tetapi juga kebanggaan pedang kuno ini. Sebelum siapapun sempat bereaksi,
Lin Yan, bagaikan hantu, muncul di belakang seorang tetua klan api. Asteris swoosh. Asteris pedang itu, setajam pisau, menembusnya. Hari ini, Lin Yan datang untuk mencari Yun Yao, tetapi malah menyaksikan pemandangan ini. Karena dunia ingin membunuhnya, ia akan memusnahkan mereka begitu saja. Manusia, klan jiwa kuno, klan Phoenix kuno, semuanya tunduk pada ini. Pedang itu ada dalam genggamannya, tanpa ampun. Sebelum para kultivator klan api lainnya sempat bereaksi, Lin Yan telah tiba di lokasi klan petir, dan pedang mendalam surgawi kembali menghunus. Energi pedang, bagaikan pelangi, menembus segalanya. Tetua klan petir yang berbicara itu pun tumbang seketika. Asteris Wash. Asteris semuanya berakhir, dan Lin Yan kembali ke posisi semula. Gerakannya semulus air yang mengalir. Pedang mendalam surgawi itu kuno dan tak tersentuh darah. Jika para tetua klan petir dan api belum musnah, para kultivator pasti mengira tidak terjadi apa-apa. Baru. Setelah para tetua klan api dan klan petir benar-benar tumbang, para kultivator di sekitarnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Bentuk formasi. Pada saat ini, anggota klan api, klan petir, dan klan void semuanya angkat bicara. Kemudian, rune berkelebat pada para kultivator ini, membentuk formasi untuk melindungi mereka, takut Lin Yan akan menyerang lagi. Menyaksikan pemandangan ini, para kultivator di kejauhan ketakutan. Lin Yan, siapa sebenarnya dia? Apa yang dia pikirkan? Hari ini, dia tidak hanya berani datang, tetapi juga berani membunuh seperti ini. Di sini, tidak ada istana surgawi, tidak ada sekte surgawi, tidak ada klan Lin, hanya dia sendiri. Bab 3590. Meskipun Yao Huan, Xi Xian, dan yang lainnya hadir, tak satu pun dari mereka yang dapat dengan mudah bergerak di bawah pengaruh artefak reinkarnasi. Oleh karena itu, Lin Yan sendirian menghadapi belasan klan kuat ini. Lagi pula, ia hanyalah anggota generasi muda, dan kekuatannya, pada akhirnya terbatas. Namun, Lin Yan tetap bertarung dengan pedangnya. Tegas dan teguh, ia tak mundur. Hanya satu orang, tak lebih dari seekor burung dalam sangkar, apa dia pikir dia bisa menjungkir balikkan dunia. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar di dalam klan Void. Dalam sekejap, cahaya artefak kuasi reinkarnasi menyala, langsung menekan Lin Yan. Ini adalah senjata kuasi reinkarnasi, dan kekuatan yang dipancarkannya sangat mengejutkan, berubah menjadi segel harta karun yang jatuh. Kelak, menatap segel harta karun ini, Lin Yan masih mengayunkan pedangnya. Terlihat biasa saja, tebasan pedang ini melesat ke langit. Kerak, dengan satu tebasan, segel harta karun itu langsung hancur, dan langsung menebas senjata itu. Senjata kuasi reinkarnasi ini sama rapuhnya seperti tahu di bawah pedang mendalam surgawi. Dengan satu tebasan pedang, senjata itu terbelah dua, kekuatan runenya lenyap, dan bahkan kehendak kuasi reinkarnasi pun musnah. Apa? Kultivator klan Void yang telah melancarkan serangan itu terbelalak lebar, benar-benar tak percaya. Namun, ia telah menyiapkan rencana yang sangat jitu sebelum menyerang. Sebuah aura memancar dari tubuhnya, dan ia melepaskan teknik Void-nya, menciptakan portal di hadapannya. Bagi para kultivator klan Void, jika mereka ingin melarikan diri, tak seorang pun bisa menangkap mereka. Inilah sifat luar biasa dari teknik Void milik klan Void. Asteris Swoosh. Asteris. Namun saat kultivator klan Void melangkah ke dalam kehampaan, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedang mendalam surgawi, menusukkannya langsung ke satu arah. Tebasan pedang ini memadatkan udara, menembus kehampaan, dan darah menetes dari arah itu. Aura kultivator klan Void juga lenyap sepenuhnya. Ini, dalam sekejap, 4 tetua klan terbunuh. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Asteris. Wash. Asteris. Namun, langkah Lin Yan tak berhenti sama sekali. Pedang itu bergerak bersamanya, langsung menuju ke arah klan petir. Petir, jatuh. Di dalam klan petir, banyak kultivator menyipit, dan mereka berteriak. Boom! Petir emas langsung muncul di area klan petir, langsung menyambar Lin Yan. Petir jenis ini mengandung aura kehancuran yang pekat. Namun, Lin Yan tetap acuh tak acuh, membiarkan petir itu jatuh tanpa perlawanan. Buk! Semua kultivator tercengang oleh pemandangan ini. Apa yang perlu ditakutkan dari petir? Selama bertahun-tahun, tubuh fisik Lin Yan telah ditempa berkali-kali oleh petir kesengsaraan surgawi. Mungkinkah petir dalam formasi ini
meskipun ganas, melampaui petir kesengsaraan surgawi di bawah serangan klan petir. Bok, dalam sekejap, Lin Yan telah melepaskan jurus pertama teknik pedang ilahi surgawi yang mendalam. Pedang itu jatuh, mengejutkan angin dan awan, dan memiliki aura kehancuran yang sesungguhnya. Pedang ini langsung membunuh lebih dari separuh kultivator klan petir di area ini. Ini hanya satu pedang, dan sudah begitu kuat. Menyedihkan. Ucap Lin Yan, membuat semua kultivator tercengang. Para tetua klan petir yang tersisa juga tersentak, mereka berada jauh, memegang artefak reinkarnasi, dan jika bukan karena itu, mereka pasti sudah mati di bawah pedang Lin Yan. Sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan, Lin Yan sudah tiba di lokasi klan api. Bentuk formasi. Tanda seru petik 2. Cepat aktifkan formasi. Pada saat ini, para ahli klan api berteriak. Serangan Lin Yan memberikan tekanan yang luar biasa pada mereka. Huff. Namun, tetua klan api akhirnya mengembuskan napas keruh. Ia telah menyalakan apinya, dan kekuatan formasi berubah menjadi lautan api yang luas, langsung menyelimuti Lin Yan. Ia yakin bahkan seorang kultivator semi-reinkarnasi pun akan kesulitan melarikan diri dari lautan api ini. Sip, namun sebelum mereka sempat bernapas lega, sosok Lin Yan melangkah keluar dari lautan api. Apa? Mata semua orang dipenuhi keterkejutan. Api seperti itu tidak berguna. Api biasa, kau pikir kau bisa membakarku? Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kekuatan api surgawi. Di udara, Lin Yan turun seperti dewa api kuno. Huff! Hanya dalam sekejap, 10 api surgawi dilepaskan, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Begitu api ini muncul, lautan api yang telah mengembun di dalam klan api pun padam. Ini bagaikan seorang cicit yang bertemu leluhurnya, tak berani bersikap tidak hormat sedikit pun. Bahkan formasi yang dibentuk oleh klan api pun hancur seketika di bawah aura api surgawi. Sepanjang zaman, api surgawi adalah yang tertua, sumber dari semua api di dunia. Di bawah auranya, semua api lainnya akan merendah. Hancurkan. Kemudian, Lin Yan menjentikkan jarinya dan mengucapkan kata itu. Api berkobar, seketika berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Para kultivator klan api yang hadir, yang menganggap diri mereka sebagai penguasa api tertinggi, sama sekali tak berdaya melawannya. Bahkan, mereka yang bertubuh api pun musnah, jiwa dan raga hancur. Kekuatan api surgawi tak ternoda oleh kekuatan apapun. Desis. Di kejauhan, ahli klan api yang memegang artefak reinkarnasi dan beberapa kultivator klan api lainnya juga sangat terkejut. Serangan Lin Yan terlalu kejam. Dan semuanya terjadi terlalu cepat, tak memberi mereka ruang untuk melawan. Semut belaka, layak kubunuh. Setelah memusnahkan klan api, suara Lin Yan menggelegar bagai guntur, menggema di sekelilingnya. Sebagai sesama manusia, Lin Yan tak ingin membunuh. Namun, klan api dan klan petir adalah pengecualian. Hari ini, Lin Yan akan memperingatkan dunia, siapapun yang menentangnya akan mati. Ia mengamati sekelilingnya. Hari ini, semua kultivator ini akan mati, tak seorang pun akan lolos. Termasuk Gejing. Gejing, berdiri di sana, menatap Lin Yan. Namun, saat itu, ia tiba-tiba melihat tatapan Lin Yan menyapu dirinya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Selama bertahun-tahun, ia belum pernah melihat mata yang begitu mengerikan. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membawanya mati. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar di area ini, suara yang tajam. Mencari kematian. Ini adalah suara seorang ahli klan api. Saat suara itu jatuh, benda reinkarnasi di tangannya memancarkan cahaya yang pekat. Namun, Yao Huan, Si Xian, dan yang lainnya berbicara dengan ekspresi serius, jika kalian berani bergerak, biarkan artefak reinkarnasi klan kami bertarung. Kalian, para ahli klan api sangat marah. Semua orang tahu bahwa jika hanya ada satu artefak reinkarnasi, kekuatannya sangat besar dan dapat memusnahkan segalanya. Namun, jika dua artefak reinkarnasi saling berhadapan, sulit bagi mereka untuk bertarung, dan kedua artefak reinkarnasi bahkan mungkin terdiam. Dalam keadaan seperti itu, para kultivator klan api menggertakkan gigi dan tidak bisa bergerak. Apakah kita akan membiarkan bocah ini membunuh kita hari ini? Pada saat ini, ekspresi para kultivator klan api menjadi dingin. Tentu saja tidak. Pada saat ini, Bai Zun dari Paviliun Wangtian tersenyum dingin. Hari ini, akan ada seseorang yang akan membunuhnya, dan dia sudah tiba. Saat suaranya jatuh,
Aura mengerikan menyebar ke seluruh area. Aura ini sangat kompleks. Ada energi iblis, dan bahkan energi iblis.